Jika seorang manusia jatuh dalam sebuah sumur dan hampir binasa, logika akal kita menyatakan bahwa kita harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Seperti kita ketahui, kedudukan orang secara umum itu ada 3 kemungkinan, yaitu kedudukan negatif, kedudukan yang kosong atau netral, dan kedudukan yang positif. Orang yang sedang berada dalam kebinasaan adalah orang yang sedang berada dalam fase negatif. Jadi ia harus diselamatkan terlebih dahulu sebelum mulai bergerak dengan sehat ke arah 0 dan kemudian ke arah yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ittaqil maharim, takun a'badan nas." Jauhilah hal-hal yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Saudara sekalian, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada umat bahwa beliau berkata, "Perumpamaanku adalah seperti seorang yang menyalakan api. Kemudian ketika api itu menyinari sekelilingnya, laron-laron dan serangga sejenisnya menjatuhkan tubuh mereka ke api itu. Orang itu berusaha menghalau laron-laron itu, tetapi laron-laron itu malah melawannya dan selanjutnya menjatuhkan tubuh mereka ke dalam api. Seperti itulah perumpamaanku dengan kalian. Saya," demikian Rasulullah berkata, "menghalau kalian dari api neraka. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Akan tetapi, kalian kemudian melawan laranganku itu, dan selanjutnya kalian melemparkan diri ke dalam api neraka." Hadis sahih. "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'alal janadibu wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhudun bi hujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna miyadi." Saudara sekalian, laron menyangka api sebagai cahaya. Kemudian ia mengabaikan peringatan dan bersikukuh untuk menceburkan dirinya ke api yang membinasakan. Ia lalai atau sengaja lalai dari orang yang menjaganya dari api. Malah ia menilainya sebagai musuh yang tidak menginginkan kebaikan baginya. Saudara sekalian, ini adalah sifat hati yang kelam, yang terbalik, yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Saudara sekalian, bahaya selalu mengancam manusia semenjak kelahirannya hingga hari meninggal atau wafatnya. Tidak ada orang yang melupakan hal ini, kecuali orang yang lalai dan ngotot.
Jika seseorang yang berjalan di tempat yang asing, banyak dihuni binatang buas dan dipenuhi banyak jebakan tanpa bekal dan senjata, serta tidak menaruh perhatian kepada semua bahaya, malah menganggapnya remeh, maka bagaimana nasib yang akan menantinya? Bagaimana keadaannya jika ia ingin agar dirinya melupakan bahaya-bahaya ini? Padahal semua bahaya itu sedang mengancamnya. Ia tidak menyadari betapa besar bahaya yang mengancam. Bukannya terjaga seutuhnya, ia malah sengaja lalai secara total dan membius dirinya agar tidak memikirkan kesulitan-kesulitannya. Saudara sekalian, bukankah ini adalah kebodohan yang besar dan kejahatan yang amat nyata? Saudara sekalian, ketika hewan buas, orang-orang jahat, dan binatang malam menyerangnya saat dirinya lalai, ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya. Anehnya, orang yang lalai ini sengaja membius dirinya agar tidak merasakan apa yang akan terjadi secara nyata kepadanya. Namun saat serangan itu sudah bertubi-tubi menyerang dirinya, niscaya ia akan terbangun. Akan tetapi, setelah dia hampir binasa. Saudara sekalian, ini adalah kemungkinan yang jelas dan pasti. Ini bukanlah seperti seseorang yang mengasah pedangnya, memasang kewaspadaannya, memasang tekadnya, serta menyiapkan dirinya. Jika datang takdir yang tidak ia senangi, maka cukuplah baginya bahwa ia telah memasang kewaspadaannya dan mencurahkan segenap usahanya untuk membebaskan dirinya. Kondisi dirinya itu mengatakan, maka matilah sebagai syahid atau hiduplah mulia. Ais kariman au mut syahidan. Jika kau mati dengan pedang terhunus, maka itu sudah cukup. Saudara sekalian, demikian juga keadaan seseorang di jalan akhirat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, manusia itu semenjak dilahirkan melakukan perjalanan. Mereka tidak terhenti berjalan. Mereka tidak berhenti berjalan, kecuali setelah sampai di jannah atau surga, tempat kenikmatan, atau di neraka, tempat siksaan.